Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi cyber security yang ada di LMS kita kerja. Di sini kita akan melihat bahwa ada tugas yang harus kita kumpulkan di sini. Yang pertama tentang prinsip manajemen akses, yang kedua praktek prinsip enkripsi hashing di Windows, Ubuntu, dan Kali Linux. Nah, ini file ini udah saya download. Nah, ini yang kedua yaitu panduan praktek mandiri enkripsi hashing, ADS, dan keamanan password melalui Windows, Ubuntu, dan Kali. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di pendahuluannya adalah yang dimana materi sebelumnya membahas tentang prinsip manajemen akses. Kita di sini memahami bahwa batasan siapa saja yang boleh masuk ke dalam satu sistem atau siapa saja yang boleh mengakses satu file dan sebagainya. Kemudian ada sebuah pertanyaan besar yang bisa kita lihat bahwa bagaimana jika akses sudah dikonfigurasi dengan benar tetapi penyerang berhasil mencuri database kita atau menjadap melalui lalu lintas data yang kita miliki. Nah, di sini kita akan membatasi akses apa saja yang cukup atau yang tidak boleh diakses oleh si hacker tersebut. Di sini ibaratkan sebuah gedung yang memiliki penjaga ketat di pintu depan, kemudian membutuhkan brankas untuk menyimpan dokumen berharga di dalamnya agar tidak bisa dibaca meskipun gedung berhasil disusupi. Di sini metodenya atau aplikasi enkripsi pengambilan peran sebagai lapisan pertahanan terdalam yang memastikan kerahasiaan dan integritas data terjaga. Tujuannya adalah yang pertama verifikasi data hashing. Kita menggunakan perintah PowerShell untuk melihat bagaimana sistem mengkalkulasi sidik jari digital kita, kemudian membuktikan perubahan sekecil apapun sebuah data akan langsung mengubah nilai hashnya. Jadi ketika kita nanti membuat sebuah file, kemudian data hashnya itu kita akan lihat perubahannya. Kemudian yang kedua, audit keamanan password dan salting. Di sini kita akan membedah brankas rahasia di Linux yaitu etcsudo untuk melihat kata sandi yang aman, tidak pernah disimpan dalam bentuk teks asli atau plain text, kemudian menganalisa bagaimana data tersebut itu kita acak, yang disebut salting. Serangannya itu biasa dari hacker itu menggunakan brute force atau rainbow table. Ini sesuatu hal yang sangat mahal dan mustahil dilakukan secara cepat. Jadi waktu dia itu membobolnya itu seberapa sekian menit dan seberapa lama gitu. Ketika dia sudah tahu membobol gemboknya itu, kemudian seberapa lama dia data gemboknya itu bisa kebuka gitu. Kemudian mendeteksi data hiding ADS. Ini mensimulasikan taktik yang sering dipakai malware, yaitu menyembunyikan data rahasia di dalam alternate data stream atau ADS pada Windows agar tidak terlihat oleh pemeriksaan file biasa. Jadi ini ibarat kata kita itu melihat sebuah buku, kemudian di dalam buku tersebut ada dilampirin beberapa key atau password lah yang atau file yang bisa disembunyikan di dalam. Jadi kita ngelihat di luarnya biasa aja, tapi ternyata di dalam satu file tersebut ada tersembunyi gitu. Kemudian praktek ini kita akan membangun security mindset, pola pikir keamanan yang proaktif. Tidak hanya tahu cara menjalankan perintah teknis, tetapi
benar-benar memahami mekanisme hashing, penerapan salting, dan audit integritas file. Tujuan praktek ini adalah bagian password dirancang untuk pemahaman defensif berupa audit dan mitigasi. Kemudian capaian pembelajarannya menghitung dan membandingkan hash file menggunakan PowerShell, fungsi hash, mendeteksi ADS dan etc shadow, kemudian format hash, salting, dan backripsi, eskripsi SH512, MD5, dan sebagainya. Spesifikasi perangkat yang kita butuhkan di sini ada 3, yaitu bisa Windows native atau VM. Kebetulan saya menggunakan VM di sini. Ubuntu 2404 kebetulan saya menggunakan, Kali Linux untuk melakukan serangan nantinya. Tapi kemungkinan besar di lab ini baru sampai 2 ini aja nih. Kemudian tool yang kita pakai PowerShell, Ubuntu, Cat Grep, Cat Change opsional, tool analisis opsional, mengedit teks gitu. Praktek mandiri di sini ada 5 bagian pengerjaan. Yang pertama yaitu file hash dan integritas data menggunakan PowerShell. Di sini file hash atau integritas data, kamu akan diajak untuk memahami bagaimana perubahan kecil data untuk menghasilkan hash yang berbeda menggunakan verifikasi hash sebagai pengujian integritas data gitu. Oke, ini dia menggunakan Windows. Oke, kebetulan saya udah menginstal Windows di sini. Kemudian kita masuk ke PowerShell. Kebetulan sebelumnya saya juga menggunakan PowerShell, tapi dia ada agak error, tapi kita coba lihat dulu aja. Oke, kita buka PowerShell, kemudian kita coba cek dulu direktorinya. Ini ada download, ada dokumen. Saya akan pindah ke dokumen. Oke, kita dir. Di sini masih kosong ya di dokumen ini. Kemudian kita akan buat instruksi seperti ini. Ini artinya kita akan membuat satu file, namanya itu sample.txt, kemudian di dalamnya itu ada berisi data venting. Oke, kita coba dir. Nah, di sini ada ini modenya min min itu artinya file ya, filenya itu tipenya txt. Kalau kita cek dengan perintah sample.txt, nah di sini isi datanya itu adalah data penting isi dalamnya. Ini saya coba akan close. Oke, langkah yang pertama ini sudah selesai, jadi kita membuat suatu file namanya itu sample.txt. Kemudian kita akan hitung hashnya. Hitung hashnya itu menggunakan get file hash sample.txt. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika sample.txt ini dia menggunakan algoritmanya SH256. Jadi algoritmanya itu ada banyak. Tadi di sebelumnya itu ada enkripsi, dekripsi, kemudian MD5. Nih, modelnya ini yang terbaru itu sekarang ada backripsi, eskripsi, SH512, SH256, MD5 gitu. Oke. Untuk algoritmanya kita menggunakan SH256. Nah, dari mana tahunya? Dari sini.
algoritmanya ini SH256. Tapi kalau misalnya kita lihat spesifik juga dengan ini, kita bisa melihat menggunakan yang tercopy cuma ininya doang. Oke, kita copy ulang, kemudian kita paste. Nah, antara yang di atas get file hash sample.txt dengan spesifik algoritmanya, kita bisa melihat bahwa hashnya itu 4B, kemudian 388 itu sama ya untuk hashnya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan algoritma MD5, dia akan di sini akan berubah algoritmanya MD5 di sini. Kemudian dia lebih sedikit lagi hashnya. Itu untuk algoritma SH256. Kalau misalnya 512, dia tidak bisa di sini karena kita melihat yang file hashnya yang di sini itu adalah coba sebentar, ini SH512. Nah, ini enggak ada SH-nya tadi. SH512 dia algoritmanya ini 512 di depan sini, kemudian untuk hashnya itu berbeda dengan 256, berbeda juga dengan MD5. Itu untuk perhitungan hashnya. Nah, kalau misalnya ubah isi file lalu hitung ulang hashnya, kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya kita lihat ubah isi file, misalnya data penting 1, misalnya kita tambahkan min 1, kemudian kita save. Oke, kemudian kita cek lagi file hashnya yang 256. Nah, di sini ketika kita nambahin penting min 1 aja, di sini dia udah beda 97 FA. Kita bandingkan tadi yang 256 di sini, ini 388. Jadi ketika file yang ada di sini isi filenya kita tambahkan sedikit, misalnya ini 2 angka ya, min sama 1, dia hashnya juga di sini akan berubah. Itu kenapa hash cocok untuk verifikasi integrasi. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita bisa cek nanti di bagian sini. Berdasarkan sumber materi hashing, verifikasi integrasi berfungsi sebagai sidik jari digital. Dia sensitif ya. Tadi kita lihat perubahannya, 1 huruf atau 2 huruf bertambah, maka dia akan berubah hashnya. Sifat determinasi, fungsinya selalu menghasilkan output yang sama untuk input yang sama secara konsisten. Hal ini memungkinkan sistem verifikasi keaslian keaslian data kapan saja. Fungsinya satu arah, kemudian mekanisme perbandingan. Skenario kerja kapan verifikasi hash wajib dilakukan, ini bisa dilihat bahwa verifikasi keaslian file yang diunduh, kemudian secara forensik itu kewajiban mutlak ya. Kemudian keaslian dari suatu password, deteksi ancaman, kemudian pengiriman data secara sistem. Ini yang untuk ini bisa kita lihat di sini juga. Di sini
atau bisa juga disambungkan dengan apa namanya, di Gemini juga bisa juga. Di sini tadi saya udah cari sebagian ya. Oh ya, bukan nih. Nah ini untuk secara teori dia menyarankan untuk sensitivitas terhadap perubahan. Nah untuk yang tugasnya ini, yang ini bisalah teman-teman nanti cari sesuai dengan kategori modul yang sudah dibahas sebelumnya. Yang berikutnya kita akan masuk ke bagian 2, yaitu ADS, Alternate Data Stream, sebagai heading di Windows. Ini kita menggunakan apa namanya, data heading, kemudian diajak untuk memahami NTFS bisa menyimpan data yang tidak terlihat oleh Explorer. Jadi ketika kita mencoba praktek ini, nanti data tersebut itu tidak kelihatan gitu, tapi datanya itu masuk. Misal ini kita kasih, saya copy, kemudian saya akan masukkan ke bagian sini. CMD, sorry, dia harus run sebagai administrator. Kebetulan di sini dia error kalau menggunakan langsung ke PowerShell-nya. Jadi saya menggunakan di sini cd c.2 /dir, kemudian saya akan masuk ke cd user, cd kalau yang dokumen itu ada di mana ya, C dokumen. cd cd user aja lah. cd lab 2, mkdir lab 2, cd lab 2. Oke, sini kosong ya, kita buat dulu. Sini echo, saya copy, kemudian saya paste ke sini, kemudian kita dir. Sini ada laporan 16 ya, echo file normal laporan txt, kemudian filenya itu size-nya itu sekitar 16, dalamnya itu adalah file normal. Kemudian kita sisipkan streamnya dengan kalimat seperti ini. Control copy,
kemudian kita paste ke sini. Nah, echo data rahasia, kemudian laporan teks.rahasia.txt. Artinya di sini di laporan txt ini kita lampirkan data rahasia tapi di rahasia.txt di file ini. Oke. Kemudian verifikasinya bagaimana? Kita cek nih tipe laporan.txt. Kita masuk ke cd user, cd F2, kemudian kita dir. Oke. Ini ada laporan txt. Nah, kalau kita nguji cobanya ini, kalau yang di CMD-nya, di run administratornya dia nggak bisa untuk tipenya. Tapi kita coba menggunakan PowerShell. Tipe laporan.txt. Nah, di sini isi filenya di sini file normal yang tadi. Tapi ketika kita ngecek tipe laporan, kemudian kita kasih note rahasia.txt. Nah, di sini ada satu file namanya itu data rahasia. Jadi kalau misalnya kita lihat ini filenya itu tetap laporan.txt, tapi disisipkan di dalam laporan txt ini yang namanya itu adalah yang echo tadi, yang ini, yang echo data rahasia laporan rahasia.txt. Ibarat kata di dalam satu buku lah, yang ini cover depannya, kemudian cover belakangnya itu dengan file yang sama. Kita nggak sempat ngecek, tapi udah disisipkan satu file atau satu data gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini, tipenya ini seperti ini. Tipe di dalam nama filenya tetap di laporan, tapi ketika kita ngasih key-nya seperti ini, titik rahasia.txt, ternyata masih ada satu file lagi gitu. Oke. Mengapa ada sering disalahgunakan malware? Nah, ini tadi ketika kita tidak hati-hati, maka penyerangnya itu bisa menggunakan malware. Resikonya jika proses infeksi file hanya melihat nama file utama. Jadi biasanya kan kita cuma melihat nama filenya aja gitu, yang ini. Padahal di dalam sini itu udah ada file tambahannya yang lain yang tadi rahasia itu. Kalau misalnya kita lihat secara detail, itu bisa menggunakan namanya itu get. Ini saya copy, get laporan stream. Control. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kita lihat file yang laporan txt itu, dia berisi datanya itu panjangnya itu cuma 16 gitu. Tapi ketika disisipkan di dalam laporan txt, kemudian ada rahasia.txt, dia filenya itu panjangnya jadi 17 gitu. Jadi di dalam satu file tapi disisipkan lagi file yang lain, makanya jumlah panjang karakternya itu dia itu kelihatan di sininya gitu.
pembuktiannya bagaimana? Dari sini. Ini dia di data, ini di rahasia.txt. Oke. Kemudian di bagian 3, audit password Linux etc passwd dan etc shadow. Ini kita menggunakan Ubuntu. Oke, ini kebetulan saya udah remote. Ini saya pakai IP 100 ya, IP 100. Kemudian di sini kita akan menambahkan add user lab user. Kebetulan lab user ini tadi sudah saya akan menambahkan ini saya coba exit dulu. Ini saya tambahkan misalnya lab user 1 ya. Kemudian passwordnya adalah lab user 1. Lab user 1. Oke. Kemudian yes. Selanjutnya di sini kita akan ngecek entry user tersebut dengan menggunakan grep passwd. Ini perintah grep etc passwd ini adalah saya clear dulu. Maksudnya setiap kata yang berhubungan dengan lab user 1 itu apakah benar di etc passwd. Kemudian kita enter. Di sini dia sudah ada etc passwd, kemudian passwordnya ini di sini, yang tanda X ini di hidden file atau di hash ya, disembunyikan. Ketika kita menggunakan grep etc shadow, maka dia di sini tidak diizinkan karena dia user biasa kan. User biasa dia tidak boleh menunjukkan passwordnya gitu. Kalau misalnya dia tahu nanti passwordnya, otomatis lebih gampang ke hacknya gitu. Kemudian kita masuk ke sudosu, kemudian kita masuk ke lab user. Kita copy, kemudian kita ganti shadow. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk identitasnya ini si lab user 1 ini kita ingin memastikan bahwa untuk lab user 1 itu ID-nya yang mana, kemudian saltnya yang mana, hashnya yang mana gitu. Ini masing-masing ini ada artinya nih, untuk 7 hari ganti password, kemudian berapa kali, kemudian di jam berapa memasukkan passwordnya dan sebagainya. Ini bisa kita cari juga terjemahannya di sini, atau maksud dari script ini apa sih gitu. Maksud dari user ini apa sih? Oke, kita tunggu beberapa saat untuk melihat script atau terjemahan dari script tersebut. Di sini dia menyatakan bahwa autentikasi kebijakan sandi ya. Nih, ID, kemudian parameter salt sama hash. ID-nya tadi yang Y, algoritmanya itu yes skripsi gitu. Kan ada 256, 512, ada MD5, ada yes script, ada base script dan sebagainya. Ini ID-nya Y.
Ini ID, ini ada parameter, ada salt, ada hash. Ini parameternya J9T, saltnya ini, kemudian hashnya ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini Y script tadi, ini apa tadi yang J9 parameternya, jadi diapit antara dolar ini aja nih, ini ke sini, dolar ini sampai sini, kemudian ini namanya salt sampai sini, kemudian ini dari salt ini ke sini sampai CY itu namanya hash. Nah nih CY11 ini namanya hash, jadi dia bisa dijelaskan di sini gitu kalau teman-teman mau memperdalam lagi. Oke. Kemudian di sini mengapa etc shadow hanya bisa diakses root ya, supaya si usernya tidak bisa mengetahui password dari sini gitu. Kemudian perbedaan etc passwd dengan etc shadow tadi, kalau misalnya lihat si passwd itu dia menyembunyikan password dengan perintah di X kan, ini yang etc password, yang etc shadow dia ini nih hashnya itu kelihatan dari si password tersebut. Di bagian 4 ini membedakan hash, password, salting, dan legacy. Di sini salted dari formatnya itu yaitu ini 6S, yang dolar diapit 6, kemudian dolar ini diasosiasikan SH512 kriptografi, S5S itu SH256. Misal kita ngambil grab yang ini kita copy, kemudian kita ambil ini, tadi saya kasih user 1. Oke. Nah di sini kita bisa melihat bahwa grab user 1 ini di-cut menggunakan minus F2 ya. Kemudian tandai bagian-bagian ID-nya salt sama digesnya. ID-nya tadi ini sampai sini, kemudian 56 sampai dolar ini saltnya, kemudian yang dari sini sampai 11 itu hashnya. Oke. Kemudian praktim legasi tanpa salt. Ini kita akan membuat daftar list password yang lemah. Biasa kan orang-orang itu 1 2 3 4 5 6 password, admin, QWERTY gitu. Ini kita copy aja. Kemudian di sini ada nggak? Oh, weak password. cd/home ls mkdir tugas 4 ya. Ini mkdir bagian 4. Oke. cd bagian 4. dir ls kosong ya. Kita clear. Kemudian kita akan membuat worklist yang di sini dengan perintah ini, Ctrl copy, kemudian kita paste di sini, kemudian kita enter. Kemudian kita cek di sini ada satu file namanya weak password txt. Kalau misalnya kita cat, dia berisi dalamannya ini adalah yang password yang biasa digunakan orang pada umumnya 1 2 3 4 5 6, kemudian password, admin, QWERTY, dan sebagainya. Jadi ada 4 password di sini.
Kemudian yang berikutnya adalah buat tabel hash tanpa salt untuk wordlist menggunakan MD5. Ini perintahnya, kita copy, kemudian kita paste ke sini. Ini maksudnya itu lakukan pengulangan beberapa kali while ini. Read dari password lakukan dengan string p, kemudian dibuat dalam MD5, dicari di password text tersebut, kemudian passwordnya itu dibuat dalam bentuk tabel .txt. Kemudian kita cek. Jadi ada weakpass sama MD5 tabel. Kalau weakpass tadi yang isinya ini, kemudian yang MD5 tabel isinya adalah hasil dari hash password ini. Ya. Misalnya 123456 itu passwordnya ini. Kemudian password itu ini setelah dihashkan, admin ini, kemudian QWERTY ini. Jadi 1234. Oke. Kalau misalnya ini kita bisa lihat dengan menggunakan MD5 online. MD5 online. Hash generator. Nah, di sini kita misalnya 123456. Oke, kita generate. Maka di sini stringnya 12345. Ketika orang menggunakan passwordnya 123456, MD5-nya ini, SH1-nya ini 83E. Kalau misalnya kita lihat di sini tadi itu 83E nih, 83E. Ya kan? 83E. Kalau misalnya kita kasih password, kita generate, maka dia CF99. Nah ini CF99. Oke. Jadi password yang gampang dibuat itu sebenarnya wordlistnya udah ada, weakpass-nya udah ada gitu, dengan cara mencari di MD5 hash generator ini. Kemudian mengapa sal mencegah penggunaan ulang tabel hash? Dua pengguna memakai password yang sama, apa yang terjadi pada health salting? Ini nanti teman-teman bisa dicari labnya atau dilabkan gitu. Ini menyembunyikan dari Windows Explorer, ukuran filenya tidak berubah, menghindari deteksi dasar gitu. Apa risiko jika file, nama file ini deteksi ya? Itu tadi yang untuk yang bagian 2. Di bagian 3 ini kita nambahin user password. Ini karena upaya cracking kata sandi, penerapan prinsip triple A. Kalau si user biasa juga bisa ngelihat password kan bahaya juga gitu. Hardening sistem operasi, pemalsuan informasi sensitif. etc password dengan shadow ini bersifat umum, identitas pengguna, ada ID-nya, ada username-nya, sedangkan etcdo berperan autentikasi, yaitu sensitif hash sandi gitu. Ini tadi yang legacy, salting melawan legacy itu di sini ID-nya, saltnya ini, passwordnya ini. Ini tadi udah kita cobain. Oke. Salt mencegah menggunakan
table hash. Ini bisa lah teman-teman itu nanti cari, bisa di Gemini atau di ChatGPT. Analisa kecepatan SAL algoritma lebih mahal. Penerapan SAL ya, SAL itu. Nah, ini opsional tapi bisa kita labkan juga. Ini kita copy. Ini menggunakan SH256 dengan menggunakan weak password. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa user tersebut itu di sini saya ada penjelasannya. Secara real dia 24 second, waktu nyata saat menekan tombol enter sampai perintah selesai 0,024 detik. Jadi dia sangat cepat untuk mencari data tersebut atau password tersebut. User 006 second, jadi CPU user yang dihabiskan proses menjalankan kode perintah. Jadi setiap dia running untuk mencari user tersebut, kemudian si prosesornya itu akan ngebaca sebesar 0,06 second. Kemudian secara sistem dia di 0,012 sistem atau kernelnya yang dihabiskan sistem untuk mengelola input untuk membaca file tersebut gitu, untuk nyari data passwordnya apa sih sebenarnya gitu. Oke, ini untuk penjelasannya bisa dicek juga nantinya. Tugas akhir. Oke, tugas akhir di sini saya mengikuti dari yang pertama. Kalau misalnya kita udah yang pertama sampai keempat sudah kita labkan, di sini saya buat echo tugas akhir, tugas txt di sini. Terus namanya itu adalah tugas txt, ini ada 17 ya, 17. Kemudian get file hash-nya. Nah, di sini SH256 ini D56. Kemudian kalau dia menggunakan MD5, dia hash-nya semakin sedikit gitu. Kemudian echo data terbaru, kalau misalnya itu kita rubah isi filenya, maka yang MD5 tadi yang 4CF itu ketika kita rubah file hashnya dia menjadi C8B gitu. Untuk bagian 2 bukti ADS itu dibaca, ini saya bikin folder baru mkdir tugas, kemudian kita buat data tugas 2, ini data tugas 2, kemudian file data tersembunyi di tugas 2 itu menjadi tersembunyi.txt. Nah, ini echo file data tersembunyi dilampirkan di tugas 2, disisipkan di file tersebut gitu. Ketika kita cek tugas 2 itu ada data tugas, tapi di dalam data tugas tersebut kemudian kita sisipkan file tersembunyi, file data tersembunyi namanya, tapi nama filenya tetap tugas 2. Bagian 3 etc shadow berisi hash. Ini kita tambahkan satu user, nama kita, kemudian kita kasih user tersebut udah ada usernya belum gitu. Ini kita verifikasi. Grab nikma etc password, ini disembunyikan passwordnya, tapi ketika kita menggunakan admin atau rootnya, maka dia password tersebut itu mulai dari sini sampai ke sini. Hasil bagian 45 analisis salted melawan legasi. Dampaknya yaitu pertama, satu, karakteristik sangat cepat dihitung oleh CPU. Dampak keamanan serangan rainbow, hacker tidak perlu menghitung hash saat beraksi gitu. Jadi pola-polanya itu jika admin melihat ada 100 user dengan hash yang sama, misalnya 100 user itu menggunakan password 123 lah, maka dia akan memudahkan serangan secara massal gitu. Ini di era modern itu ada salting, hasting, backrest sama YScript. Backrest sama YScript.
Salting data acak unik di setiap password sebelum diproses. Karakteristiknya setiap user memiliki salt yang berbeda meskipun password yang sama. Misalnya user A, user B, tapi passwordnya sama-sama admin ya gitu. Melumpuhkan rainbow table, meningkatkan biaya serangan. Kalau kita lihat perbandingannya di sini bahwa Legacy MD5 SH256 sama yang secara saltik dan slow itu kecepatan hashnya ini MD5 sangat cepat, di sini sangat lambat milidetik. Efektivitas rainbownya sangat efektif, kemudian di modernnya itu gagal total. Password yang sama menghasilkan hash yang sama di MD5, menghasilkan hash yang berbeda di SAL. Resiko brute force tinggi di MD5 sama SH256, kemudian di modern itu rendah, hanya puluhan tebakan detik gitu. Oke, mungkin itu tugas yang kedua lab 2 ini yang mengenal tentang prinsip enkripsi hashing Windows Ubuntu dikali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.